teman-teman, apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, kita mau sama-sama memuji dan menyembah Dia. Mari kita pujikan, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu ya Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami masih bisa bangun di pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa menikmati nafas-Mu dan kami masih bisa menyembah-Mu Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami, Engkau yang memberkati dan Engkau yang menjaga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Mari kita sama-sama pujikan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama pujikan kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tanda kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak
nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, marilah kita mohon pimpinan dari Tuhan. Kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Atas kesetiaan dan kemurahan-Mu, Engkau masih berkenan mengumpulkan kami, anak-anak-Mu Tuhan, bisa mengikuti ibadah walaupun lewat online pada pagi hari yang indah ini. Biarlah Tuhan Engkau memampukan anak-anak-Mu agar mereka dapat mengerti dan memahami sabda-Mu, dan biarlah Engkau Tuhan yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Berdasarkan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Renungan kita pada pagi hari ini, kami berikan judul yaitu Hidup bagi Tuhan. Jika ada pertanyaan, benarkah hidup ini bagi Tuhan? Kalau benar, bagaimanakah seseorang dapat menjalani hidup ini dengan benar sehingga berkenan bagi Tuhan?
itu biasanya bisa kita mendengarkan orang mengatakan, ada yang mengatakan benar, ada juga yang mengatakan tidak benar. Mungkin yang mengatakan yang tidak benar itu menjawabnya dengan hidup hanya bagi Tuhan itu adalah untuk orang-orang tertentu saja. Mungkin hanya orang yang melakukan kegiatan pelayanan di gereja, mungkin itu hanya pendeta, anggota majelis, ataupun song leader, atau pemain musik di gereja, atau kegiatan-kegiatan rohani yang lainnya. Tentu kalau kita mendengarkan jawaban seperti itu berarti tidak benar atau belum tepat. Seolah-olah di situ yang hidupnya diberikan hanya untuk Tuhan, hanya untuk orang-orang tertentu yang tadi. Nah, padahal yang benar adalah semua kita yang percaya kepada Tuhan, hidup kita ini adalah kita melakukan sesuatu aktivitas ataupun itu kegiatan belajar atau membantu orang tua atau melayani di gereja atau apapun atau siapapun itu, hidup kita ini sebaiknya adalah hidup untuk Tuhan. Apa maksudnya itu hidup untuk Tuhan? Jadi maksudnya yang kita lakukan itu seperti yang Ibu katakan tadi, walaupun kita belajar di rumah, mungkin ulangan tidak dilihat oleh Bapak Ibu guru, nah itu sebaiknya kita jujur. Jadi jangan karena tidak dilihat Bapak Ibu guru, lalu menyontek melihat bukunya semua, nanti mendapat nilai yang bagus, padahal itu tidak ada usaha kita berjuang bagaimana supaya kita bisa menjawab soal-soal tersebut. Nah itu yang mungkin sering terjadi untuk anak-anak kami, mungkin ada beberapa orang, tapi maksud kami bukan untuk semua anak-anak begitu ya. Nah begitu juga mungkin mengerjakan sesuatu di rumah yang disuruh oleh ibu, nah itu jangan karena harus dilihat-lihat siapa yang menyuruh itu baru kita mau mengerjakan. Atau melakukan sesuatu pokoknya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah itu mungkin melihat barang teman sehingga mau mengambil, atau memfitnah seseorang, atau karena orang tua kaya lalu kita sombong, atau karena kita pintar lalu kita sombongkan juga. Ini semuanya berarti hidup kita ini bukan hidup untuk Tuhan. Karena membuat hati Tuhan itu menjadi sakit hati, karena tidak sesuai dengan kehendaknya apa yang kita lakukan itu. Jadi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan haruslah setiap aktivitas kita, semua hidup kita haruslah kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya seperti yang dikatakan tadi di nats yang sudah kita dengarkan itu, hidup kita ini sesuai dengan hidup kita ini adalah untuk Tuhan. Memang kalau kita pikir-pikir, hidup kita di dunia ini adalah sangat singkat ya. Jadi kita memang berhak untuk mengisinya, dan Tuhan juga menyuruh supaya kita mengisi di dunia ini dengan aktivitas kita yang bermanfaat dan religius, terutama dengan perkara-perkara rohani ya. Jadi seperti kita berusaha untuk mencapai kesuksesan dan yang lain-lain, tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah itu ada upahnya untuk kita nanti, kalau kita selalu melakukan sesuai dengan apa yang difirmankan atau yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Jadi kita nanti akan mendapat
kekekalan hidup bersama Tuhan di kerajaan surga kalau kita di dunia ini selalu melakukan sesuai dengan kehendaknya. Nah, jadi perjuangan kita memang di dunia ini dan memang kita harus disuruh berjuang untuk melakukan aktivitas. Itu memang perlu seperti kepintaran, kekayaan, kehormatan dan sebagainya. Tetapi jangan kita salah menggunakan. Jangan salah menggunakan, kita harus tetap ada aturannya, selalu mengikuti, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi itulah yang bisa Ibu sampaikan. Semoga nanti anak-anak kami yang di rumah bisa selalu beraktivitas atau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti satu kalimat yang ada Ibu buat di sini, kata bijak, hidup ini singkat, lakukanlah segala karya, aktivitas dan produktivitas Anda untuk kemuliaan Tuhan. Bila berkomitmen hidup bagi Kristus dan tetap setia, maka akhirnya segala karya kita pun memuliakan Tuhan. Ya, demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Karena ibadah kita sudah selesai pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Ibadah kami pada pagi hari ini bisa berlangsung baik mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Tuhan sabda-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami agar kami mengingat dan melakukan setiap aktivitas kami hanya sesuai dengan kehendak-Mu, agar hidup kami adalah untuk Tuhan saja. Tolong Tuhan ampuni kami apabila kami selama ini sudah berdosa dan melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tidak, kami hidup bukan untuk Tuhan, tetapi kami mohon kiranya Engkau memampukan kami semuanya, pribadi lepas pribadi, agar kami selalu beraktivitas dan hidup kami ini hanyalah untuk Tuhan sendiri. Inilah Tuhan doa kami alaskan hanya berdasarkan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.